Halo, oke. Terima kasih. Ini recording yang kedua. Kita yang rayon dulu aja ya. Nanti yang ketiga mungkin nggak apa-apa, 10 menitan gitu. Oke, Oke, silakan kalau Kenny lanjut aja. Yang untuk rekan-rekan ini masih lanjut yang file rayon. Mungkin bagaimana caranya import dari beberapa file eksternal gitu ya, dari AutoCAD, dari Revit, dari mana. Mungkin bisa diceritakan gimana caranya import ke ini. Terima kasih. Silakan. Share aja. Oh, masih itu ya? Bisa share layarnya? ya, Tunggu sebentar, kayaknya belum. Oh, udah? oke. Saya izin share skin dulu ya. Iya, ya, sudah. Oke, sudah kelihatan ya, Pak? Belum, belum, belum sabar. Oke, yuk. Oke, Masih nge-lag tadi. Oke, oke. silakan. Jadi ini saya akan lanjutkan dari yang mungkin yang tadi Moderna itu. Nah, sekarang jika sudah selesai mengzoning, mungkin teman-teman punya file dari AutoCAD, DWG, kalau bisa, itu kita bisa import ke dalam sini, Rayon. Mungkin jika Sorry, mungkin lihat, jenis apa saja yang bisa? AutoCAD, SketchUp, oke, ini ada PDF, ada DWG atau DXF, DXF. ada image, dan juga ada rayon file. Jadi jika misal teman-teman Hmm. ada file rayon, itu bisa diimport juga. Kalau dari Revit berarti harus diimport kemana ya? Kalau Diubah dari kemana Revit dulu? bisa ke DWG atau DXF. DXF. DXF dulu ya. Kalau saya saranin sih, ya, ya aslinya sama aja sih, DWG, DXF, sama aja kok. Oke, Jadi ini karena file yang sudah saya siapkan tuh file DWG, nggak apa-apa. It's maka kita okay. buka DWG Lanjut. aja ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja di DWG-nya, langsung diklik aja seperti biasa. Ini jika teman-teman nggak ada di hidden DKK gitu, itu langsung aja diimport aja. Bentar ya, kasih loading ya. Nah, jika sudah itu kita langsung, kita misalnya di sini ya. Nah, it's, wait. Wait. Ini sudah ya, kita sudah import. Jadi ini saya buatnya di Revit. Itu saya sudah buat scriptnya juga. Jadi seperti yang tadi teman-teman, mungkin jika kita ingin, ini pintunya dari Revit semua ya. Jadi mungkin jika teman-teman nggak suka, misalnya, oh ini nggak detail, itu teman-teman bisa itu aja, bisa lagi, bisa pakai opening lagi. Tapi ini buat sekarang nggak ya. Jadi mungkin jika teman-teman ingin zoning tipe ruangan ini berapa ukurannya, itu teman-teman bisa di ini di kanan lagi. Tadi kita pakai zone ya. Sekarang kita pakai zone divider. Jadi kita bisa semisal ya. Ini saya ngambil dari bersihnya saja, nggak ngambil dari as. Salah. Nah, ini jika teman-teman klik zone-nya, itu bisa dipilih mau add fill, itu bisa gradient, bisa warna pada umumnya. Teman-teman tinggal mungkin zoningnya ada kode warnanya dari teman-teman bisa diatur. Itu mungkin juga opacity-nya juga bisa. Atau mungkin teman-teman jika ingin buat pola lantai itu juga bisa.
Itu nanti tinggal diatur aja, misalnya ada ini. Tapi ini skalanya masih salah ini ya. Karena skalanya mungkin harus diatur lagi. Tapi bisa, jika ingin itu, pola lantai juga bisa di sini. Tapi untuk sekarang, karena kita tujuannya untuk mengukur luasnya ada berapa, itu tinggal saya pakai yang warna biasa aja, biar nggak bingung gitu. Sorry, saya ulang dulu ya. Kalau menskalakan tadi kan insert tapi skalanya masih salah. Itu maksudnya gimana? Yes, Ketika oke. insert supaya skalanya nggak salah, mungkin mundur sedikit ya. Itu aja dulu. Thank you. Ya, mungkin jika ingin, ini kan kita ketika kita bikin di Revit atau di AutoCAD, itu kan pasti udah skala ya, itu pastilah ya. Tapi ketika kita masuk di Rayon, itu mungkin ketika kita salah masukin, misalnya kan ketika bikin Rayon, itu bisa diatur milimeter atau meter ya skalanya. Mungkin jika teman-teman mungkin lupa, misalnya di unit ini, mungkin di Revit saya bikinnya di milimeter, tapi pas di rayonnya itu saya pakai meter atau sentimeter gitu. Itu akan kacau. Apa itunya desimalnya akan kacau. Jadi mungkin harus dicek lagi. Mungkin ya ini kita coba benerin skalanya dulu biar nggak pusing juga. Misalnya kita klik kok gede banget itu kan kok 35 juta kan nggak mungkin lah ya. Kita coba scale dulu ya. Seperti yang tadi, kita ke editing tools lagi. Ini saya hapus dulu aja ya, biar ini. Kita ke editing tools, kita ke scale. Kita select elemen kita semuanya dulu. Done, kita scale ya. Ini kan 225150000. Kita kecilin dulu. Kita kecilin ke 25 25150 mm atau bisa dibilang itu 25 meter. Akan kecil sekali jika teman-teman nggak ini. Wah, gini. Mungkin jika teman-teman ada grid atau ada mungkin desimal itu ada ukurannya ya. Misalnya ini ada gridnya kan ada A, B, C, D, E, F. Itu nggak ikut ke scale. Jadi teman-teman harus perhatikan soalnya annotation atau huruf angka itu nggak ke scale. Jadi sebisa mungkin itu dihilangin aja teksnya. Lalu nanti bikin teks baru aja. Soalnya teksnya tuh ngikuti ukuran yang kita Teks masukin di ya. skill dan dia tuh Hmm. nggak termasuk di skill. Jadi kita hilangin aja gridnya, kita skill ulang ya. Skill lu SC, kita kecilin jadi 25150. Ini di setupnya kita hapus dulu. Nah, kita coba dulu ya. Hmm. Kita coba pakai dimension, kita ukur betul atau enggak ukurannya. Ya, ini udah lebih masuk akal 25140. Hmm. Nah, sekarang coba ya kita pakai yang tadi zone divider lagi. Kita coba di sini lagi ya. Kita coba. Kita coba tadi misalnya texture. Nah, ini kan jadi lebih masuk akal kan. Jadi kita Hmm. bisa membuat pola lantai juga di sini. Seperti yang saya bilang tadi. Dan juga ada macam-macam. Misalnya ada terakota gini juga bisa. Ini jadi buat gambar TED juga bisa memungkinkan dalam buat sini. Dan ini nggak juga buat lantai doang ya. Misal kalau teman-teman buat potongan, itu juga bisa pakai Zone divider, itu bisa kita beri tekstur. Misalnya ingin temboknya bata juga bisa gitu. Hmm. Jadi zone divider ini nggak hanya sebagai ya menghitung zona, tapi juga sebagai memberi tekstur ke sebuah bagian gitu. Sebenarnya Nah, dibuat seperti yang potongan tadi, gitu ya maksudnya ya. iya Bisa betul, buat potongan juga dan buat ini juga ya. Oke. betul, Tapi buat sekarang kita akan fungsikan sebagai menghitung Area. luas sebuah area. Jadi misal ini ya, kita klik itu bisa kelihatan langsung di sini. Oh, areanya 3492 meter persegi. Ini kan karena apa namanya? Karena nggak rapi tadi ya. Nggak Nggak apa-apa. rapi ininya apa Kalau namanya? dibagi gitu bisa nggak ya? Udah jadi satu zone gini dipecah jadi dua nggak bisa ya? Harus dibikin Kita ulang ya? divide lagi.
kita divide Bisa. lagi. Oh, nggak bisa di divide langsung di situ? Bisa. Nggak bisa sih. Harus ditulis ulang ya. Iya betul. Oke. Oke. Nggak apa-apa, oke. Saya memastikan Nah, aja. Kalau kayak rectangular gitu bisa ini nggak ya? Bisa ngitung nggak ya? bisa. Semisal ya, rectangular semisal Bikin aja asa kita. satu. Ya, Nah, ya. harus zone ya. Harus Harus zone ya. Nggak bisa rectangle ya. Karena kan kalau kalau bisa belum rectangle, bisa. oke, nggak masalah. Oke. Berarti Soalnya berarti ini ya, rayon kelemahannya ada beberapa rectangle atau apa belum bisa dihitung areanya. Bisa ya? mungkin bisa, tapi ini juga muncul kok Muncul ya? 3821 Itu bisa itu. Sudah ya. bisa, tapi mungkin buat teman-teman mungkin Lebih gampang kalau ya zone. aslinya sama aja sih, sama aja sih aslinya. Iya, ya. Nggak Tapi apa-apa. Hmm. Maksudnya, juga sama aja. maksudnya mempermudah juga kalau kalau zone ini kan ya dalam proses desain kan kadang-kadang kita nggak itu ya Pak ya geser terus gitu ya bikin nanti Betul. revisi di Ah, sidang berikutnya ganti ganti ganti. Maksudnya kalau ngitung areanya fleksibel kan, maksudnya bisa dibagi dua. ya betul. Kalau GIS soalnya di slice dua bisa. Kalau GIS cuman nggak akurat. Kalau kalau Hmm, butuh arsitektur kan butuh akurat ya. Nggak apa-apa, betul. it's okay. Berarti lanjut aja. Mungkin satu lagi. Kalau input itu ya, apa input, kalau jendela di sini di input nggak bisa ya berarti ya. Kalau sudah diekspor begini nggak bisa, harus diulang di trace Nggak lagi bisa ya. betul. Nggak bisa ya, Iya harus itu ulang betul. Ini harus di coba trace ya ulang misalnya lagi. ya. Contoh aja Misal coba, gitu. windownya di Nah trace dia nggak gimana? langsung memotong. Langsung motong. Bisa dipotong nggak? Betul. Bisa kita pakai cut biasa. Jadi di Coba aja pura-pura masukin insert window terus dipotong biasa gimana? nah, Soalnya wait kan ya. kadang-kadang kita kan kerjasama dari Revit, dari mana. Kadang-kadang udah jadi Dena baru mau dirubah gitu. Maksudnya gimana cara ngerubahnya? Ya, wait. Nggak masalah, take your time. Masih cukup waktunya kok. Kayaknya Misal masih ya, ada misal 10 kita menitan lagi taruh, kok. misal kita taruh di sini. Hmm, Kita rotate dulu. yes. Misal di sini ya. Ya, dipotongnya. Nah itu kita motongnya ini sih, apa namanya? Bikin garis Bakal manual manual ya. sih. Ya Manual manual. bisa. Dan Coba itu pura-pura aja gimana. Lebih susah ya. lebih susah dan jujur aja nggak efektif sih. Jadi kayak gini. Karena Oh, kita harus kayak nyamain trimnya, lagi. trimnya panjang ya, susah ya. Betul. Semisal ini kita ubah 0,5. Ya 0,5 semisal. 0,35. Ini dan juga ini kita harus Jadi mendekati kayak Corel Draw gitu ya. Dia nggak bisa betul. kayak AutoCAD 100%. Jadi harus di manual-manual sendiri gitu. Dan akan repot. Jadi lebih baik di tracing ulang sih. Kalau saran saya ya. Di tracing ulang Itu. nanti kerjanya capek. Enggak sih, misalkan aja cuma nambahin pintu ya. Misalkan kan masanya udah jadi semua kita nggak merubah. Misalkan ternyata tiba-tiba Mm-mm. pintunya nambah, misalkan kayak gitu ya. Jadi ini contoh-contoh aja. Ini kan nggak usah. Tapi barusan kan menunjukkan bahwa ternyata editing satu dari dua file yang berbeda agak sulit ya. Iya Lebih betul. gampang bikin Dena awal dari Rayon, masuk-masuk ke Dena, nggak apa-apa. Atau sudah jadi di insert, ya kan? Sudah jadi di SketchUp atau di AutoCAD, udah jadi insert. Jadi kalau yang setengah dari AutoCAD dilanjutin ke Rayon lebih lebih ribet ya. Kayaknya Iya. gitu ya. Atau Jadi mungkin gini. Ini jadi kalau dari pengalaman pengalaman hmm, saya dan hmm, hmm, teman-teman saya ya. hmm, Misalnya jika eh misal dalam pemakaian BIM, misal dulu saat saya S2 semester awal-awal itu kan buat bangunan 3 lantai. hmm, Itu kan misal kita mau detailing satu ruangan, kan nggak hmm, mungkin kan kita detailing satu ruangan, itu hmm. BIM kan juga berat filenya. Berat banget, ya. Berat banget. Jika kita
detailin semua ruangan kan bisa berapa giga kan filenya. Ya, betul. Maka itu biasanya kita tuh meng apa ya namanya ya, menggunakan rayon itu untuk mendetailing denanya. Karena Hmm, seperti yang saya bilang tadi, di rayon itu banyak banget apa hmm, optionnya buat memilih. hmm, Itu bisa sangat membantu hmm, dan juga kan enteng kan ya ini kan. hmm, hmm, Itu hmm, lebih mudah juga dalam ingin membuat detailing denah. hmm, 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 Itu sangat hmm, membantu dibandingkan hmm. dengan BIM jika pro, jika kayak membuat Masif apartemen ya, yang bangunannya masif itu masif ya, susah. Heeh. yang banyak ruangan Jadi ya. bisa dikolaborasi seperti itu penggunaannya. Oke, Jadi Rayon oke, tuh membantu sangat membantu juga gitu dalam S2 saya. sip, sip. Jadi sebenarnya Rayon membantu juga kalau filenya masif ya. Jadi karena ini Iya cuma dua betul. dimensi, kita kolaborasi bisa multi pihak, jadi ada keuntungan yang lain seperti itu ya. Dan Oke, juga dia seperti Photoshop. Seperti yang tadi saya bilang, kita bisa hmm. image juga. Kita masukin image. Jadi kayak langsung diedit di Rayon. Jadi nggak perlu di Photoshop juga bisa. Jadi Oh, Rayon tuh mempersingkat, seperti ini ya, seperti Photoshop gitu ya. ya ya seperti Canva. Bisa dibilang seperti Canva. Jadi dia tuh Hmm, Canva versi arsiteknya gitu. Jadi hmm, dia sangat membantu mempercepat proses yang sebelumnya semisal dari AutoCAD kita jadiin PDF dulu, kemudian PDF hmm, kita jadiin Photoshop dulu, kemudian dari Photoshop kita jadiin PNG atau PDF lagi. Itu kan prosesnya cukup panjang. hmm, Nah, Rayon ini bisa mempersingkat proses itu. Jadi mungkin dari AutoCAD atau dari BIM itu masukin Rayon. Nah, itu kerjanya di Rayon. Emang mungkin toolsnya nggak sebanyak Photoshop itu pasti jelas. Tapi buat basic architecture, misalnya pakai 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 motif apa-apa yang nggak terlalu ribet itu juga bisa dilakukan di Rayon. Jadi dia mempersingkat workflow-nya gitu. hmm. Oke, oke, sip, sip. Jadi sebenarnya makanya makanya jadi Rayon itu multidisiplin ya. Saya highlight dulu ya, multidisiplin. Apa bisa bukan multidisiplin, multiplayer ya atau multi editor gitu ya. Terus dia bisa eh, apa paralel gitu ya bersamaan. Jadi kalau yang lain kan masih satu Revit ya. Kita di sesi ketiga nanti kita akan bahas tentang Revit lebih banyak. Kelemahannya dia tidak tiga dimensi, jadi kita hanya bisa dua dimensi. Ya. Terus kelemahan yang lain dia juga kalau sudah diedit, kalau sudah dibikin di AutoCAD atau SketchUp atau Revit, belum tentu semuanya bisa di edit lagi secara cepat di Rayon. Jadi sebaiknya ditrace ulang gitu ya. Untuk Iya betul. bagian-bagian tertentu saja ya. Karena kan kita di Iya betul. SDA 2 sebenarnya kan denah satu masa overallnya mungkin sudah ada. Cuman denah per interiornya nanti bisa didetailkan lagi di Revit. Gitu ya maksudnya ya. Iya betul. Oke, jadi review ringan, filenya nggak usah terlalu berat. Oke, kita sambung lagi ya. Jadi terima kasih untuk Pak Kenny. Kita masih ada video satu lagi yang bicara tentang, ini saya potong-potong 15 menit karena Zoom juga agak sulit juga. Nanti habis ini kita mungkin mau disiapin dulu aja Revit yang lantai satu sama lantai 3 yang sudah dibikin Oke. gitu ya. Mungkin yang di Iya. Google Drive kita ditunjukin juga yang di Google Drive kita bahwa ada dua tim yang ngerjain. Jadi Pak Kenny nunjukin caranya gabungin gitu ya. Oke, Oh saya ya rekam baik. dulu, saya download dulu rekamannya. Terima kasih ya rekan-rekan. Nanti kalau saya sudah siap, saya info ya. Thank you. Oh Makasih. ya Pak, baik. Thank Thank you. you. Yuk.